Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ditya Duta Ramadan ingin menjelaskan hasil proyek fisik komputer saya, yaitu perbandingan metode thresholding dalam mendeteksi objek gambar. Di sini saya ingin menunjukkan objek gambar terlebih dahulu yang akan saya deteksi. Ini gambar aslinya, gambar apel yang kelihatannya masih warna RGB. Dan saya akan membuat metode thresholding, tapi sebelum itu saya harus menggrayscale-nya dulu gambar itu menjadi warna abu-abu. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan OpenCV ya. Saya masukkan import OpenCV-nya, baru pada script di atas ini kita menggunakan OpenCV untuk membaca gambar dengan nama apel ya, dari lokasi eh, dari lokasi yang saya simpan ke dalam format grayscale yang dimana skala abu-abu. Nah, proses pembacaan gambar dengan grayscale ini dilakukan dengan menggunakan CV2 ini atau OpenCV.imread dan memberikan parameter 0 ini sebagai argumen kedua yang menandakan bahwa kita ingin membaca gambar dalam skala abu-abu. Kemudian kita menampilkan gambar tersebut dalam sebuah jendela yang diberi label namanya gambar grayscale ini. Setelah itu kita menggunakan CV2 atau OpenCV modul ini .wiki ini untuk menunggu hingga pengguna menekan tombol apapun pada jendela gambar sebelum untuk menutupnya. Terakhir, semua jendela ditutup menggunakan ini CV2 destroy all window ini. Baru dimana kalau kita run, hasil outputnya adalah jendela yang menampilkan gambar grayscale-nya atau nama apple.jpg ini dalam skala abu-abu. Gambar tersebut akan terlihat tanpa warna dan hanya memiliki tingkat kecerahan pada setiap pixelnya. Gambar tersebut adalah representasi dari gambar asli, namun informasi warnanya telah dihapus dan hanya tingkat kecerahannya yang tersisa. Lanjut, kita akan masuk ke dalam metode thresholdingnya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya untuk dari tiap-tiap metode thresholdingnya. Nah, di sini di sini metode thresholding yang saya akan eksekusi ini ada meliputi 7 ya. Yang pertama ada binary thresholding, ada binary inverse, ada truncated thresholding, ada threshold to zero, ada threshold to zero inverse, ada output thresholding, sama adaptive thresholding ya. Kode ini mendefinisikan nilai ambang. Nah, ini kita udah masuk ke dalam tadi grayscale-nya dulu. Nanti jika kita run akan gambar grayscale-nya masih putih abu-abu itu akan ketampil duluan. Jika kita akan menutupnya, hasil output dari tiap-tiap metode ini akan muncul ya. Nah, kita akan menentukan ambangnya dulu, yaitu ada threshold value. Nilai thresholdnya itu kita masukin aja ke angka 128 ya. Nah, ini ada batasnya, yaitu batasnya max value nya itu 255. Ini udah masuk ke warna putih ya, warna tingkat nilai maksimum cahayanya ya. Nah, baru kita masukin metode-metode thresholdingnya, itu ada binary thresholding sampai output thresholding ini. Kita masukin rumusnya menggunakan OpenCV.threshold ya. Baru buka kurung, masukin img-nya, yaitu variable gambarnya yang ini. Baru kita masukin threshold value-nya, kita masukin max value, baru kita masukin ininya, integernya, yaitu konstannya ini menggunakan integer, itu cv2
trace binary. Ini beda ya tiap-tiapnya ya. Binary menggunakan trace binary, binary inverse menggunakan trace underscore binary underscore inverse, thread counted image ini kita gunakan ini trace strong, terus ada threshold to zero. Nah kita masukin threshold to zero nya, lalu ada also thresholding sampai ke threshold to. Nah untuk adaptive thresholding kita memasukkan adaptive methodnya dulu, yaitu cv2.adaptive thresmin, baru masukin threshold type nya, yaitu type nya ini adalah trace binary. Terus ada block size nya, yaitu kita masukin nilainya 11, baru kita masukin konstannya ini adalah 2 ya. Baru masukin rumusnya yang tadi memanggil apa, kita bikin variabelnya dulu, dimana ini sama dengan OpenCV ini dot adaptive threshold, masukin tadi variable image max value sama adaptive method ini, baru kita masukin threshold type nya sama block size dan konstannya ya. Nah untuk menampilkan hasil semua metode thresholding, kita menggunakan rumus, yaitu menggunakan cv2.imshow untuk menampilkan hasil output dari gambar dari tiap-tiap metode thresholding ini. Kalau kita run, nah ini gambar grayscale yang pertama ini akan ditampilkan duluan, baru kalau kita close, nah ini gambar dari tiap-tiap hasil output dari tiap-tiap metode thresholding ini akan muncul. Yang pertama itu ada binary thresholding ya. Ini udah hampir sempurna ya untuk tingkat kecahayaannya. Udah binary inverse ini masih kasar, masih warna putihnya masih kelihatan. Nah ini truncatednya ini masih kayak kasar ya, masih belum ada putih abu-abu atau ancuran dari beberapa pixel ya. Nah ini threshold to zero ya, ini udah sempurna banget ya, sudah mirip sama yang kayak gini apel gambar aslinya. Lalu ada thresholding to zero inverse, ini masih belum halus ya, masih. Nah ini to thresholding ini udah agak sempurna, tadi udah mirip sama threshold to zero biasa. Baru ada adaptive. Nah ini adaptive ini pecah-pecah ya. Nah lalu kita close dulu. Kemudian habis kita eksekusi untuk setiap metode ini, saya ingin menunjukkan waktu komputasinya ya, menunjukkan waktu komputasi dari tiap-tiap metode thresholding ini. Nah waktu komputasi ini adalah waktu untuk kayak menunjukkan waktu komputasi dalam detik untuk setiap metode thresholding nantinya. Nah di sini saya menggunakan matplotlib untuk sebagai grafik ya, grafik bar yang membandingkan waktu komputasinya dan masing-masing metode thresholdingnya. Saya import dulu matplotlibnya sini, lalu saya masukin ya tadi gambarnya, objek gambarnya apple ya, baru masukin ambangnya. Nah execution times ini adalah untuk menyimpan waktu komputasi untuk setiap metode dalam daftar ya. Nah ini kita masukin execution time-nya ini untuk menyimpan waktu komputasinya. Nah ini untuk masukin ke metodenya, ini ada metode binary thresholding ya. Kita mulai waktunya, baru sama dengan ini masukin ke time-nya. Baru kita tadi masukin yang rumus binary thresholding-nya ini, baru kita akhiri waktu. Nah kita simpan waktunya itu menggunakan execution time, dimana waktu akhir dikurang sama dari waktu awal ya. Nantinya akan menunjukkan beberapa detik ya, beberapa waktu
Ini sih menunjukkan waktunya detik ya, tergantung sama kecepatan dari suatu perangkat juga sih mengaruh. Baru ini kita show dulu ya, kalau kita run akan seperti ini. Nah, ini menunjukkan hasil dari output waktu komputasi ya. Ini bisa kelihatan, ini binary waktunya 0,05 detik. Nah, ini yang 00 ini waktunya tidak 0, berarti ini adalah waktu tercepat ya. Waktu tercepat. Lalu nah, kita masuk ke bagian untuk memperbandingkan ya, membandingkan dari tiap-tiap ini metode thresholding menggunakan metode akurasi dan kualitas. Akurasi dan kualitas ini. Nah, kualitas ini saya menggunakan PSNR ya. Kita menghitung jumlah kualitasnya. Nah, ini kita menggunakan citra ground truth ya, dimana citra ground truth ini ya akan diproses dimuat menggunakan fungsi imread nih, dan disimpan dalam mode grayscale. Nah, baru kita tentukan ambangnya, threshold value nya 18, max value nya ini 255 ya. Nah, untuk masuk ke perhitungan hasil akurasi dan kualitas, kita menggunakan rumus itu akurasi dan PSNRS ini ya, dimana itu setelah melakukan thresholding, akurasi dan PSNR dari hasil thresholding dibandingkan dengan citra ground truth. Nah, akurasi dihitung dengan mengukur persentase pixel yang sama antara thresholding dengan citra ground truth. Nah, PSNR dihitung sebagai metrik evaluasi untuk mengukur kualitas hasil thresholding. Jadi ini tuh kita kayak membandingkan dulu hasil akurasinya membandingkan dengan menggunakan citra ground truth ya. Nah, lanjut, di sini ada metode binary thresholding. Pada metode ini, pixel dalam citra grayscale yang nilainya lebih besar dari ambang atau threshold value akan diatur menjadi nilai maksimum, dan yang lebih kecil akan diatur menjadi 0 ya. Akurasi dihitung, ini masuk akurasi. Akurasi dihitung dengan membandingkan jumlah pixel yang memiliki nilai yang sama antara citra hasil thresholding dengan citra ground truth, kemudian dibagi dengan total pixel. Nah, dibagi dengan total pixel. Nah, kalau PSNR-nya dihitung dengan membandingkan perbedaan nilai pixel antara citra hasil thresholding dengan citra ground truth. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ini untuk menampilkan hasil akurasinya menggunakan seperti ini. Menampilkan hasil akurasinya kita print. Nah, untuk run-nya, untuk run kita harus print dulu ya, menampilkan hasil akurasinya, dan hasilnya akan seperti berikut. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil perhitungan ya. Pada perhitungan tadi tiap-tiap metode thresholding yang dimana ada akurasi dan PSNR ya. Nah, di sini ada waktunya binary 0,53, binary inverse-nya 0,0, bracket-nya 0,346. Terus threshold-nya 0,65. Nah, ini di sini binary ini akurasinya ini memiliki akurasi sebesar 0,53 atau sekitar 53% ya. Kalau kita persenin jadi 53%. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki tingkat kesesuaian moderat dengan citra ground truth ya. Nah, untuk hasil perhitungan kualitasnya atau PSNR-nya
binary memiliki nilai PSNR sebesar 13.46, yang dimana PSNR ini yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hasil thresholding yang lebih baik. Nilai PSNR ini menunjukkan bahwa metode ini memberikan kualitas hasil thresholding yang baik. Nah, untuk baru masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam perbandingan ini, berdasarkan nilai akurasi dan PSNR, metode threshold to zero ini menonjol sebagai pilihan yang baik karena memiliki akurasi yang tinggi, yaitu 65,3%, 65,31%, dan nilai PSNR yang tinggi yaitu 14,95. Metode ini menunjukkan kualitas hasil thresholding yang baik dan memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya dalam contoh tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah metode threshold to zero adalah metode yang kesesuaiannya lebih baik ya, dan kesesuaian dari gambar asli sama gambar grayscale-nya menggunakan threshold to zero itu kesesuaiannya yang tinggi, yang lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya. Ini saya akan masih unjuk dulu ya hasil tadi. Nah, mana tadi threshold? Nah, saya akan menunjukkan threshold to zero. Nah, ini di mana ini nilainya ini yang berdasarkan akurasi dan PSNR ini dimana memiliki nilai yang tinggi ya, menunjukkan kualitas hasil thresholding yang baik dan memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dibandingkan dengan hasil lainnya ya. Nah, ini karena ini serupa karena kesesuaiannya tinggi ya. Nah, sangat jelas dengan gambar aslinya. Oke, sekian dari saya untuk perbandingan metode dan hasil project saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.